Thanks. He's got you. I'm taking him. Halo Movie Buff, si Kepik di sini. 27 Maret lalu, Will Smith membuat kehebohan dengan menampar Chris Rock di acara penghargaan Piala Oscar ke-94. Will Smith melakukan hal itu karena Chris Rock membuat lelucon mengenai istrinya, Jada Pinkett Smith, yang tampil botak karena penyakit alopecia yang dideritanya, dengan menyebut film G.I. Jane sebagai referensi lelucon. Sebenarnya film apakah G.I. Jane itu? Mengapa film itu bisa mendorong Will Smith untuk melakukan perbuatan tercela itu? Inilah film yang berjudul G.I. Jane. Tanpa banyak basa-basi, ayo kita mulai saja pembahasannya. Di sebuah persidangan militer Amerika Serikat, seorang senator menyerang Sekretaris Jenderal Navy bernama Hayes karena masih maraknya kasus seksisme di Navy, di mana serdadu wanita acap kali diremehkan, dibully, dan dipersulit dalam menaiki jenjang karir. Bu Senator mengambil contoh sebuah kasus di mana seorang pilot wanita yang gugur dalam tugas malah dipermalukan dan direndahkan dalam laporan kematiannya. Bu Senator adalah seorang feminis yang memperjuangkan hak asasi dan kesetaraan bagi kaum wanita di dunia militer. Bu Senator mengadakan semacam taruhan dengan petinggi Departemen Pertahanan. Kalau ada seorang wanita yang berhasil melewati pelatihan militer yang telah ditentukan, Departemen Pertahanan akan menjamin 100% kesetaraan bagi kaum wanita untuk berkarir di kemiliteran. Si petinggi Dephan ternyata sudah bersekongkol dengan Hayes dan mengatur agar pelatihan yang harus dilalui si wanita adalah tim pengintaian gabungan, pelatihan khusus untuk Navy SEALs. Dan ia seharusnya tidak akan bertahan lebih dari seminggu di pelatihan itu. Navy SEALs adalah salah satu pasukan khusus yang paling disegani di dunia, maka dapat dibayangkan akan seberat apa pelatihannya. Seorang perwira Intel Navy bernama Letnan O'Neill berkat kecerdasannya berhasil menyelamatkan beberapa tentara dalam sebuah misi. Padahal biasanya Intel hanya bekerja di belakang layar. But that's behind them. They'll want to keep moving seaward, sir, yet find a spot that gives them the line of sight on the satellite. This plateau here, that's where I'd head, sir. Ternyata O'Neill inilah yang dipilih Bu Senator dalam kampanyenya setelah mempertimbangkan beberapa faktor seperti kepintaran, ketahanan fisik, dan penampilan. O'Neill dipanggil ke kediaman Bu Senator dan di-briefing mengenai rencananya. O'Neill meragukan kesanggupan dirinya sendiri, tapi Bu Senator mengingatkannya kalau ia pernah mencoba berpartisipasi dalam perang Teluk, tapi ditolak lagi-lagi karena alasan seksisme. Karena itu Bu Senator meyakini kalau O'Neill sanggup menjalankan misi ini. Bu Senator memastikan O'Neill adalah seorang heteroseksual, menunjukkan kalau Amerika di masa itu masih kental tidak hanya dengan budaya seksisme, tapi juga homofobia. O'Neill membicarakan tawaran ini dengan pacarnya, Royce. Royce tidak setuju karena ia khawatir dengan apa yang akan terjadi pada O'Neill. Lagi pula O'Neill sudah sangat berprestasi di Intel, tapi O'Neill ingin membuktikan kemampuan dirinya sendiri dan selama ini ia tak pernah mendapat kesempatan untuk menunjukkan potensinya. Di markas Navy di Florida, O'Neill melapor pada pimpinan. Sang pimpinan menjamin kenyamanan dan keamanan O'Neill selama menjalani pelatihan. O'Neill mengatakan kalau ia tak ingin diperlakukan spesial dan menjadi poster girl untuk kaum feminis. Ia hanya ingin mendapat kesempatan sama seperti yang lain. Saat makan bersama, belum apa-apa O'Neill sudah mendapat cibiran dan catcalling dari rekan-rekan barunya. Bagi mereka, wanita tidak pantas mengikuti pelatihan ini. Sebelum latihan dimulai, pimpinan mengadakan briefing. Setelah mengingatkan para serdadu akan kerasnya pelatihan ini, ia menyerahkan kepemimpinan pada Komandan Urgel. Urgel adalah seorang pemimpin yang keras dan dingin. Latihan dimulai. Di bawah terik matahari di siang bolong, para serdadu harus menggotong perahu dan bumper yang berat. Tentunya sambil dibentak-bentak oleh para instruktur. Now for the bad news.
one quitter on the first day. And until I do, that first day does not end. So look around. Seorang serdadu bernama Flea terluka, dan bukannya ditolong, ia malah semakin dibentak oleh para instruktur. Para serdadu disuruh melakukan berbagai aktivitas fisik seperti push-up, berguling, dan menggali pasir. Rambut O'Neill yang panjang mengganggunya melakukan aktivitas fisik. Saat jam makan, para serdadu diberi waktu singkat untuk makan siang. Mereka yang sudah sangat kelaparan tentu mengambil makanan dengan beringas. Tapi ternyata para instruktur menyuruh para serdadu membuang makanan yang sudah mereka ambil ke tong sampah. Dengan perut kosong, mereka harus kembali melanjutkan latihan sampai malam. Setelah latihan selesai, mereka melakukan cek kesehatan. Dan setelah itu mereka makan makanan yang tadi siang sudah mereka buang di tong sampah. Tapi ternyata penderitaan mereka belum selesai karena mereka disuruh upacara sambil menggotong perahu yang berat. Urgel menantang serdadu yang sudah tidak kuat untuk membunyikan bel 3 kali sebagai tanda kalau ia sudah menyerah dan keluar dari pelatihan ini. Seorang serdadu bernama Stem membunyikan bel 3 kali. Serdadu yang masih bertahan diminta menulis esai mengapa mereka mencintai Navy sepanjang 500 kata. Urgel mewanti para serdadu supaya jangan sampai ketiduran, tapi ia sengaja mematikan lampu dan menyetel lagu Nina Bobo supaya para serdadu tertidur. O'Neill diam-diam memakan makanan yang sudah ia sembunyikan dan membagikannya ke rekannya. Menjelang malam, latihan malah semakin berat dan sekarang mereka harus menjalani simulasi perang. Saat harus memanjat tembok terakhir, O'Neill menolak menggunakan tangga bantuan yang khusus disediakan untuk wanita. O'Neill malah berinisiatif membantu teman-temannya memanjat tembok tersebut. Setelah membantu Cortez malah meninggalkannya. O'Neill tertinggal paling belakang dan menyebabkan timnya gagal di sesi tersebut. Paginya, beberapa serdadu kembali mengundurkan diri. Urgel menegur Cortez yang meninggalkan O'Neill di latihan semalam. Tapi lucunya para serdadu malah makin membenci O'Neill karena mereka menganggap ia hanyalah beban. Hal itu tidak membuat O'Neill menyerah dan ia bertanya ke Urgel kenapa ia dianggap lolos dalam latihan semalam sementara rekan-rekannya dinyatakan gagal. Urgel mengatakan kalau untuk wanita diberikan potongan waktu 30 detik sehingga ia dianggap berhasil. O'Neill mengadu ke sang pimpinan kalau perlakuan spesial yang diberikan padanya justru membuat ia tidak bisa mendapat respek dan solidaritas dari rekan-rekan prianya. Pimpinan berkata pada O'Neill kalau ia sebenarnya tidak suka markasnya dijadikan tempat eksperimen seorang senator feminis. Tapi pimpinan akhirnya tertegun dengan kebulatan tekad O'Neill dan ia mengabulkan permintaan O'Neill untuk tidak memberikannya keringanan sama sekali. Ia berharap O'Neill siap dengan permintaannya itu. O'Neill segera ke salon. Karena tidak ada orang di sana, ia akhirnya mencukur rambutnya sendiri sebagai bukti komitmennya. Dan inilah adegan paling ikonik di film ini yang direferensi Chris Rock saat meledek Jada Pinkett Smith. Untuk adegan ini, Demi Moore, pemeran O'Neill, benar-benar mencukur kepalanya sampai pelontos tanpa bantuan efek visual atau prostetik apapun. O'Neill pergi ke barak pria untuk beristirahat. Para instruktur melakukan sidak. Slovnik terkejut mendapati O'Neill tidur di sebelahnya. Sekedar info, Slovnik diperankan oleh Jim Caviezel, pemeran Yesus Kristus dalam film Passion of the Christ. O'Neill menegaskan pada Slovnik kalau ia akan tetap bertahan di pelatihan ini, baik Slovnik suka ataupun tidak. Di pesta petinggi militer, Sekretaris Hayes mendapati kalau keterlibatan O'Neill dalam pelatihan SEALs yang seharusnya dirahasiakan dari publik itu sudah bocor. Ia marah dan menduga si senator feminis yang bernama De Haven lah yang membocorkan hal ini ke pers untuk meraih simpati publik. Ia menanyakan bagaimana kemajuan O'Neill sejauh ini dan Royce, pacar O'Neill, mengatakan kalau O'Neill masih bertahan di pelatihan tersebut setelah lewat dari seminggu. Hayes meminta Royce agar terus melaporkan perkembangan O'Neill tiap minggu. Senator De Haven menelepon sang pimpinan yang bernama Kapten Salem
menanyakan kenapa berita O'Neill bisa tersebar ke media. Ternyata bukan The Haven yang menyebarkan berita itu. The Haven memerintahkan Salem agar urusan public relation diserahkan ke tangan The Haven. Para serdadu sedang menjalankan pelatihan senjata api. O'Neill diperiksa kondisi kesehatannya oleh dokter militer. Kapten Salem dikerubuti oleh pers yang menanyakan tentang O'Neill. Satu persatu para serdadu yang menyerah mulai meninggalkan pelatihan. Dalam pelatihan senjata, O'Neill mulai dapat menyamai keterampilan rekan prianya. Berita tentang O'Neill yang dijuluki sebagai G.I. Jane semakin luas tersebar di media. Saat pelatihan di air, O'Neill gagal naik ke perahu. Hal itu membuat semua rekan timnya harus berenang ke tepi. Cortez menyalahkan O'Neill atas kejadian ini. Seorang serdadu kulit hitam bernama McCool mengatakan kalau di Amerika, seksisme sama parahnya dengan rasisme. Urgel berkata pada O'Neill kalau perempuan hanya akan menjadi beban dan tak berguna di pertempuran. Buktinya ia bahkan tak dapat mengangkat dirinya sendiri naik ke atas perahu. Urgel mengangkat O'Neill sebagai ketua tim supaya jika timnya gagal, ia punya alasan untuk menyalahkan O'Neill. Royce melapor pada Hayes kalau performa O'Neill sangat bagus, bahkan dengan standar pria. Dan dia masih bertahan setelah 2 bulan. Padahal 40% peserta sudah mengundurkan diri. Kolega Hayes yang tidak tahu kalau Royce adalah pacar O'Neill meminta Royce mengumpulkan dengan detail semua informasi dan latar belakang O'Neill. Royce bertanya apakah hal ini untuk menjatuhkan O'Neill kelak, tapi tentu rekan Hayes tidak mengakuinya. Royce menelepon O'Neill dan menyuruhnya waspada karena banyak petinggi militer yang berharap ia gagal. Royce sendiri mengatakan kalau ia tak tahu apakah ia ingin O'Neill berhasil atau gagal, dan hal itu membuat O'Neill sedih. Para serdadu memasuki tahap akhir pelatihan, di mana mereka mendapat simulasi misi SEER untuk mengumpulkan intel selengkap mungkin di area dan dalam jangka waktu yang telah ditentukan. Jika mereka diekstraksi lebih dini, mereka akan dihukum. Tapi mereka akan dihukum lebih berat kalau sampai tertangkap. Setelah diterjunkan ke lokasi misi, O'Neill sebagai pimpinan memandu timnya ke area sasaran. Lagi-lagi Cortez tidak mempercayai kemampuan O'Neill. Setelah berhasil memimpin timnya sampai ke area target, O'Neill memerintahkan timnya untuk memantau situasi lebih dahulu. Tapi Cortez yang memang tidak percaya pada O'Neill bersama Slovnik bertindak gegabah dan akhirnya menyebabkan timnya tertangkap. Saat berusaha lari, Flea cedera. O'Neill berusaha menolongnya dan akhirnya mereka berdua dimasukkan dalam sel yang terpisah dari timnya. Beberapa anggota dari tim lain juga gagal menjalankan misi dan tertangkap. Walau hanya simulasi, perlakuan terhadap serdadu yang tertangkap sangat brutal, layaknya pertempuran sungguhan. Flea diinterogasi dan dia dihajar dan dipermalukan habis-habisan. Para instruktur bahkan tega menyerang lututnya yang dislokasi. Tapi Flea tetap bertahan dan tidak menyerah dari pelatihan. Sekarang giliran O'Neill yang diinterogasi. Keteguhan mental O'Neill yang kuat membuat Urgel menghajar O'Neill hingga babak belur. Tak peduli kalau ia adalah seorang wanita. Dan inilah wajah asli Urgel yang sesungguhnya. Seorang misoginis yang tega menyakiti wanita. Bahkan tangan kanan Urgel, Pyro, meminta Urgel menghentikan perbuatannya. Urgel malah semakin beringas menghajar O'Neill di depan rekan-rekannya dan berkata kalau ia akan berhenti menyiksa O'Neill kalau para serdadu memberitahu keberadaan rekan-rekannya yang belum tertangkap. Seolah ingin membuktikan kalau serdadu akan menjadi lemah dan sensitif jika ada keberadaan wanita di timnya. Melihat para serdadu yang masih bungkam, Urgel hendak memperkosa O'Neill. O'Neill memanfaatkan kelengahan Urgel dan menghajarnya balik. Para serdadu bersorak membela O'Neill. Tapi Urgel bangkit dan kembali menghajar O'Neill dengan brutal. Para serdadu geram melihat Urgel yang tega memperlakukan wanita dengan kejam, padahal ini hanya latihan. Para serdadu membalikan badan dari Urgel, gestur yang menunjukkan kalau mereka tidak lagi menghormati Urgel sebagai komandan mereka. Urgel mencoba memenangkan simpati para serdadu
dengan mengatakan kalau wanita hanya akan menjadi beban di kemiliteran dan ia melakukan ini demi kebaikan mereka semua. O'Neill bangkit dan meneriakkan ini pada Urgel. Master Chief? Lieutenant, seek life elsewhere. Suck my dick! Kata-kata mutiara ini membuat emosi para serdadu tak terbendung lagi, dan melihat itu, Urgel menyelesaikan latihan. Berita keberhasilan O'Neill melewati SEER tersebar. Sementara itu, Departemen Pertahanan mencoba menyerang kedudukan Senator De Haven di pemerintahan. O'Neill dekat dengan dokter militer, dan si dokter mengajak O'Neill ke acara pesta di pantai, tapi O'Neill menolaknya dan lebih memilih untuk berpesta di bar dengan rekan-rekan timnya yang sekarang sudah menaruh respek padanya, termasuk Cortez. Urgel datang ke bar dan suasana jadi awkward sehingga O'Neill menyusul Bu Dokter ke pantai. Seorang paparazzi memfoto kebersamaan O'Neill dengan teman-teman wanitanya. O'Neill tiba-tiba diinterogasi dan foto itu yang sudah tersebar di kalangan militer dijadikan alasan untuk menyerang O'Neill dengan dalih kalau ia adalah seorang lesbian. Waktu itu gay pride movement belum berlangsung dan homofobi yang terstruktur masih marak terjadi di Amerika. O'Neill mengatakan kalau dia bukan seorang lesbian, tapi pihak militer yang memang ingin menyingkirkan O'Neill membuat keputusan untuk mengembalikan O'Neill ke posisi intel. Dan untuk kembali ke timnya yang sekarang, ia harus mengikuti pelatihan ulang. O'Neill tentu keberatan dan ia tidak mau kembali ke posisi intel ataupun mengulangi pelatihan yang berat itu hanya karena tuduhan tak berdasar yang memang ingin menjatuhkannya. Dia menuntut haknya untuk kembali bergabung dengan timnya, tapi pihak militer bersikeras dengan keputusan mereka. Sebagai bentuk protesnya, O'Neill membunyikan bel 3 kali. O'Neill pulang dan disambut oleh kekasihnya. Royce juga sudah mendapat foto itu, dan berkat kejeliannya, ia memberitahu O'Neill kalau foto itu dikirim oleh Senator De Haven sendiri. O'Neill menghampiri De Haven dan menuntut penjelasan. Ternyata De Haven melakukan hal itu bukan hanya demi menyelamatkan karirnya yang diancam Dephan, tapi dari awal ia memang melakukan misi ini hanya demi popularitas semata. Dan ia tak menyangka O'Neill akan berhasil sejauh ini. Ia bahkan sebenarnya telah bersekongkol dengan Sekretaris Hayes sejak awal. Menurut De Haven, rakyat Amerika tak akan siap melihat wanita turun ke medan perang. Tapi O'Neill berpendapat kalau tiap wanita berhak untuk membuat keputusannya sendiri. I wanted the choice. That's how it's supposed to be. American families are just not prepared to have their daughters and young mothers in harm's way. O'Neill mengancam akan membeberkan muslihat De Haven ke pers sekarang juga. De Haven gentar dan ia akhirnya mengabulkan permintaan O'Neill untuk mengembalikannya ke timnya. Urgel yang mulai menaruh respek pada O'Neill menyambut kedatangannya dengan suam-suam kuku. Saat sedang menjalani latihan, tiba-tiba para serdadu mendapat pengumuman kalau mereka harus melakukan misi penyelamatan dalam medan perang sungguhan. Di lapangan, Urgel dan O'Neill maju duluan untuk memantau posisi musuh. Tiba-tiba tentara Libya mendekat ke arah O'Neill. Urgel yang tidak yakin O'Neill dapat menyelamatkan dirinya sendiri menembak tentara itu dan akibatnya posisi mereka ketahuan. Urgel menahan pergerakan musuh sementara O'Neill lari dan berkumpul kembali dengan rekan-rekannya. Berkat keterampilan intelnya, O'Neill bisa memprediksi ke arah mana Urgel akan kabur. We're here, and I left the chief here. I think he's gonna make his way southwest, down this wash, and out to sea. Now, if we hump it, we can get there and knock out any pursuit. Sebagian serdadu pergi menjemput tentara yang harus mereka selamatkan, sementara O'Neill dan beberapa rekannya mencoba menyelamatkan Urgel. Prediksi O'Neill benar, dan mereka menemukan Urgel yang sedang lari dari kejaran tentara Libya. Ia tertembak, tapi O'Neill dan rekan-rekannya berhasil menyelamatkan komandan mereka. Tentara yang harus mereka tolong berhasil selamat, dan misi selesai. Seorang serdadu yang bernama Wickwire menyampaikan rasa hormatnya pada O'Neill. Letnan O'Neill dan para serdadu resmi dilantik menjadi anggota Navy SEALs, dan Komandan Urgel menyerahkan medali Navy Cross miliknya pada O'Neill, bukti penghormatannya pada beliau. Filmnya inspiratif ya guys.
Dari kisah G.I. Jane, kita bisa melihat perjuangan Letnan O'Neill menuntut kesetaraan wanita, khususnya hak wanita untuk berkarir di kemiliteran, bidang yang didominasi kaum pria. Menurut si Kepik, kayaknya agak aneh deh kalau Jada tersinggung karena disamakan dengan film G.I. Jane. Tokoh O'Neill di film ini tidak menjadikan kepala botak sebagai alasan untuk rendah diri atau kehilangan harga diri. Sebaliknya, ia sengaja membotaki rambutnya sebagai simbol pembuktian kalau penampilan fisik bukanlah senjata utama wanita dan rambut bukanlah modal utama wanita untuk dihormati. O'Neill membuktikan kalau wanita juga bisa berprestasi dalam bidang yang menuntut tidak hanya ketahanan mental dan fisik, tapi juga dedikasi, komitmen, dan semangat juang yang tinggi. Menurut si Kepik, bukannya marah, tapi Jada malah seharusnya bangga disandingkan dengan film G.I. Jane. Dan Will Smith tidak perlu melakukan tindakan konyol itu yang tentunya mencoreng semua prestasi yang telah ditorehnya selama ini. Seperti kata pepatah, karena nila setitik, rusak susu sebelanga. Menurut kalian gimana nih guys? Apakah Jada dan Will Smith telah bertindak lebay? Atau Chris Rock memang pantas ditampar? Silakan komen di bawah ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Sampai jumpa di film selanjutnya. Dadah.